Ya, akhirnya kita kembali lagi membahas smartwatch murah. Di harga ini 600 ribuan sih guys. Ya, setelah kemarin kita bahas beberapa smartwatch dengan harga jutaan, ya smartwatch flagship. Kali ini kita lihat ini adalah smartwatch AMOLED yang kalau kita perhatikan ini desainnya mirip-mirip seperti HW66 ya. Yang udah pernah ngikutin channel ini dari lama udah pasti tahu lah ya HW66 seperti apa. Itu juga smartwatch AMOLED guys. Cuma kalau yang ini beda untuk tipenya sendiri, ini adalah M3 Plus. Salah, M33 Plus guys. Dia wireless charging. Lihat deh, tampilannya mirip seperti HW66 kan, cuma dia berbeda tipe aja sih. Ntar kita cari tahu untuk di bagian dalam fitur-fiturnya. Untuk kemasannya sendiri juga terlihat mirip, cuma beda warna aja box dalamnya. Aduh. Nah, kita perhatikan untuk di bagian ini ada harusnya sini user manual dan kabel charger nih. Oke, user manual. Dan dia punya kabel chargernya model wireless. Ya, tampilannya dia seperti ini guys. Wireless chargingnya jadi terlihat seperti di tipe Huawei gitu ya. Di sininya legok gini guys, kayak tumbukan batu gitu ya. Keren sih. Untuk kabelnya sendiri juga terlihat cukup panjang sih ini menurut saya nih. Langsung aja kita bahas untuk di bagian tipe desain smartwatchnya. Ini menurut saya ini bagus ya. Desain build quality-nya sendiri juga solid. Cuma di bagian belakang ini glossy, juga untuk di bagian case-nya materialnya ini glossy ya. Jadi bisa meninggalkan sidik jari. Lalu dia ada dua tombol fisik, yang satu ini model crown dan yang satunya ini modelnya panjang seperti ini guys. Ya, yang model crown-nya ini udah pasti bisa diputar-putar dan juga untuk ditekan dia bisa untuk mengganti masuk ke menu utamanya seperti ini ya. Dan kita perhatikan yang di bagian bawah ini untuk tombol back, juga untuk masuk ke menu utama, sama sih fungsinya. Kalau tombolnya sendiri menurut saya ini cukup clicky dan dia sangat presisi ya kalau diputar-putar, berbeda seperti di tipe HW66 agak suka loncat-loncat gitu guys kalau diputar-putar. Ini lumayan presisi sih menurut saya. Dan watch face-nya yang ini nih sepertinya baru ya. Ngomong-ngomong soal watch face, sudah pasti dari smartwatch M33 Plus ini kita masih bisa menambahkannya di aplikasinya yaitu Wear Fit Pro. Kita bisa download di Play Store maupun di App Store. Ini saya pakai iPhone ya, jadi di App Store. Dan biasanya kalau untuk di App Store ini kamu bisa menggunakan untuk WhatsApp call. Nanti kita tes ya untuk WhatsApp call-nya bisa atau enggak. Dan di sini banyak sekali pilihan tambahan watch face yang bisa. Aduh, ini ada iklan lagi. Kadang biasa nih kalau untuk aplikasi dari dia ada SMS lagi. Ya, tampilan untuk watch face pilihannya di sini banyak sekali ya. Ada yang gratis juga ada yang berbayar sini, tergantung pilihan kalian guys mau yang mana. Biasanya kalau yang berbayar sih lebih bagus. Saran saya sih pilih yang gratisan aja, ngapain yang berbayar ya enggak. Oke, sekarang kita lihat di bagian touchscreen-nya ya. Untuk touchscreen ini kita masuk ke menu utamanya, dia tampilannya model list seperti ini. Harusnya sih dia ada beberapa pilihan view UI ya. Ini kita tes coba ya. Untuk view UI-nya double klik, ini ada 2, 3 ya. Dia cuma ada 3 pilihan aja ya. View UI seperti ini, dan ini mirip seperti Huawei sih kalau menurut saya. Ini menurut pendapat pribadi saya ya guys. Dan kalau di swipe begini cukup ringan, sensitif, dan ya pastinya lebih smooth yang Huawei lah ya, lebih bagus. Harga aja udah beda guys, jadi jangan terlalu disamain gitu. Bagian strapnya sendiri kualitasnya cukup bagus menurut saya ya. Dia lembut, lentur, dan dia ada 2 penyangga strap di sini, bakalnya dari logam. Dan menurut saya ini lumayan tidak terlalu pendek. Buat kamu yang berlengan besar masih bisa masuk nih guys. Quick release juga ada, dia di sebelah kanan dan cukup nongol ya. Tidak seperti di Amazfit gitu yang agak mendem. Untuk lebar strapnya sendiri menurut saya sih 22 mm. Ini saya ukur. Oke, kita ukur untuk lebar strapnya benar sekali 22 mm ya. Oke, dia bisa diganti-ganti dengan model strap lainnya yang ukurannya sama. Mungkin bisa ganti strap later. Untuk di bagian displaynya sendiri ini cukup bagus loh guys, kontras warnanya ya. Dia sudah menggunakan panel AMOLED screen. Ukurannya juga cukup besar, tertulisnya 1,35 inch. Untuk resolusinya juga besar ya, 420 x 420 pixel. Wow, melebihi daripada AMOLED Samsung kemarin ya. Untuk di bagian tampilan fontnya ini terlihat juga bagus guys. Ini tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, ngepas gitu guys. Untuk kita lihat ya, untuk tulisan-tulisan fontnya bagus. Nah, mungkin untuk yang di bagian display ini menurut saya ini masih agak tebal ya. Kalau kita lihat dari sisi pinggirnya ini warna hitam-hitamnya ini agak tebal sih. Cuma kalau kita bisa imbangin dengan watch face yang warnanya gelap juga, pinggirnya seperti ini terlihat bagus sih. Jadi tidak terlihat dengan jelas warna bezel hitamnya. Oke, sekarang kita lihat di bagian fitur-fiturnya sambil dipakai ya, hands on gitu. Dan kita lihat di lengan saya yang kecil ini ukurannya.
Saya pakai, strapnya masih berasa panjang dan ada lebihnya banyak ya. Untung dia punya penyangga strapnya ada 2 guys, jadi bisa lebih rapi ketika dipakai. Oke, ini saya coba masukin dan kita lihat. Nah, kelebihannya kalau ada 2 penyangga strap seperti ini nih, keren nih. Yap, dan kita tes di bagian fiturnya yang utama. Kita lihat seperti biasa ya. Ini kita coba heart rate dulu. Mana dia heart rate? Nah dia. Yap, dia langsung memulai. Dan kita tunggu. Oke, dia sudah muncul dan berjalan secara dinamis guys. Bisa dilihat ya untuk di bagian bawahnya ini dia berjalan terus. Oke, kita lihat lagi yang fitur lainnya. Di sini ada apa nih? Oke, blood pressure. Kita tunggu lagi. Untuk BP blood pressure sendiri juga dia berjalan dinamis guys. Bisa dilihat tuh guys, ini bergerak terus ya, yang bagian kanan dan kirinya. Cuma agak lama tadi guys untuk memulainya. Ya, kita lihat lagi yang lainnya. Di sini ada blood oksigen pastinya ya, dan kita tunggu dia langsung memulai seperti ini. Dan dia sudah muncul berjalan secara dinamis juga. Ya, jadi ketiga fitur kesehatannya ini semua berjalan dinamis ya. Tidak ada yang langsung berhenti gitu. Keren sih menurut saya. Dan kita perhatikan lagi untuk fitur lainnya. Di sini ada Alipay. Oke, harusnya sih bisa NFC ya. Untuk sport, di fitur sport ini cukup banyak sih nih fitur olahraganya ya. Dan kita lihat satu-satu deh. Kalau dipakai agak ribet. Ini kita lihat untuk satu-satu fitur sportnya seperti ini ya. Cukup banyak pilihannya. Tertulisnya nanti saya cantumkan di layar aja. Ada berapa fitur sportnya. Dan kita tes salah satunya tampilannya, misalnya yang bisa kita pakai aja nih, seperti berjalan kaki. Dan dia belum ada fitur GPS ya. Belum ada built-in GPS. Di sini ada muncul tampilan heart rate-nya. Lalu go. Ya, tampilannya dia seperti ini. Kita bisa slide ke kiri untuk menampilkan Bluetooth music. Di sini ada untuk pengaturan volume di bawahnya ya. Oh, ini harus terhubung dulu ke Bluetooth. Dan kita slide ini untuk play, pause, dan stop aja. Oke. Lalu fitur lainnya kita lihat di sini ada Bluetooth call. Ini kita tes untuk fitur Bluetooth call-nya, untuk speaker kualitasnya seperti apa. Halo, tes 1 2 3 tes. Ini dia suara speaker dari smartwatch M33 Plus. Kita lihat lagi di sini juga ada fitur yang namanya breathe untuk pernafasan, stopwatch, timer, music, waiter, kalkulator di sini juga ada ya. Ini cukup lengkap banget sih fiturnya, lumayan lah. Kemudian di setting kita lihat di sini banyak yang bisa kita atur ya. Seperti language, bahasa, di sini banyak pilihan bahasa yang bisa kita pilih. Memang kalau saya lihat di sini tidak bahasa Indonesia ya, kita pakai bahasa Inggris aja. Seperti sound, DND, ini bisa kita aktifkan atau kita setting ya. Di about, device name-nya adalah M33 Plus, ya plusnya ada 2 nih. Raise to wake juga kita bisa aktifkan melalui smartwatch-nya langsung. Brightness setting, dia tidak ada auto brightness, ya itu aja. Sekarang kita lihat untuk pengecasannya, dia model wireless ya. Ya seperti ini guys, cuma ditempel aja seperti ini. Cuma ini menurut saya ini untuk pengecasan wirelessnya agak kendor sih. Jadi hati-hati ketika ditaruh di pinggir ya, jangan sampai jatuh. Karena ini agak kendor menurut saya. Jadi dia asal nempel aja gitu guys magnetnya. Untuk baterai kapasitasnya sendiri juga tidak terlalu besar sih, sedang lah. Untuk kapasitas baterainya sendiri juga tidak terlalu besar ya, hanya 260 mAh. Dengan fitur yang cukup banyak seperti ini, kurang tahu juga nih guys, bisa tahan berapa lama. Kalau pemakaian saya setelah 1 harian dari semalam gini, baterainya ini sisanya tadi malam sekitar 72% apa ya. Dan itu saya jarang terhubung ke Bluetooth ya, semalaman gitu. Dia hanya berkurang 1% guys. Cuma kurang tahu juga nih kalau kamu pakainya intens ya. Maksudnya secara terus menerus, aktif semua. Saya belum tes karena ini baru sekedar unboxing dan review singkatnya. Ya untuk harganya ini kita lihat dia sekitar 610.000 ya. Dan ini ada di toko hijau, link pembeliannya nanti saya taruh di deskripsi video. Oh ya, hampir kelupaan, ini saya belum ukur ya tadi guys. Harusnya sih ini ukuran diameternya lumayan tebal dan besar sih. Ya, bisa dilihat untuk ukurannya sendiri 45 mm lebih guys. Dan ini cukup besar sih menurut saya di lengan saya ya. Tinggi looknya 53 mm lebih. Ini tidak sampai 54 mm, cuma lumayan besar ya. Dan tebalnya adalah 15 mm lebih. Wow, 12 mm aja juga itu udah standar sih. Ini sampai 15 guys. Karena dia tebal di bagian heart rate sensornya menurut saya ya. Coba kita ukur tanpa heart rate-nya deh. Tuh, cuma 13 mm lebih guys. Bedanya sampai 2 mm loh. Dan ini saya coba kenalkan di lengan saya, ukuran lingkarnya 16 cm. Seperti ini tampilannya ya. Untuk di bagian display smartwatch seperti ini tampilannya, besar juga kan. Untuk kamu yang berengan besar sih ini cocok pakai banget sih. Ya harganya juga masih di bawah 1 juta lah. Ya mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan unboxing dan review singkat saya dari smartwatch M33 Plus.
Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata guys, dan terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Nantikan video-video saya selanjutnya. Mungkin kalian yang ingin minta rekomendasi smartwatch di harga-harga tertentu, tipenya apa saja yang cocok buat lengan kecil atau lengan besar, kotak atau bulat. Saya ada kategorikan untuk video-video tersebut, ada di kolom deskripsi ya linknya ya. Kalian bisa lihat guys. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton. Saya Freddy, dan nantikan video saya selanjutnya. Bye.